Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Benarkah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan air? Sebelum kita lanjut ke pembahasan video, alangkah baiknya saudara-saudariku semua iman dimanapun berada untuk mengklik subscribe, like, dan share video ini serta lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita kembali ke pembahasan. Mukjizat adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi dan dengan tujuan untuk mempermudah utusannya mengemban tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu yang dikaruniai mukjizat yang memancarkan air dari sela-sela jarinya. Kisah pertama mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terabadikan dalam riwayat hadis pada kitab Fadilah As-Sahabah yang diceritakan Anas bin Malik. Berikut bunyi hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta air, lalu diberikan kepada beliau sebaskon air, maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu. Maka memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang, dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dikutip dari buku Mukjizat Nabiku Muhammad karya Muhammad As-Sahim, ada berbagai kisah yang menyebutkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengeluarkan air dari celah jarinya. Berikut hadis lain yang menceritakan kisah tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu azhar, beliau berada di dekat pasar Madinah. Telah tiba dan orang-orang sedang mencari air wudhu, namun mereka belum mendapatkannya. Lantas dibawakan air wudhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berwudu darinya. Anas berkata, aku melihat air mengalir dari bawah jari-jari beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berwudu sampai orang yang terakhir. Anas ditanya, berapa jumlah mereka ketika itu? Anas menjawab, kurang lebih 300 orang. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dikisahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di saurah atau tempat yang agak tinggi di Masjid Nabawi. Beliau diketahui memasukkan tangannya ke dalam sebuah ember. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air secara tiba-tiba memancar dari jari jemari beliau. Para kaum muslimin saat itu pun berwudu dari air tersebut. Qatadah yang mendengar kisah ini pun bertanya pada Anas, berapa jumlah kalian saat itu? Anas pun menjawab, sekitar 300 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti lainnya terangkum dalam sejumlah kitab sahih, terutama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Salim bin Abi Al-Jud,
dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, pada saat melakukan perjalanan Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan, sementara di hadapan Nabi Muhammad SAW terdapat kantong dari kulit. Kemudian beliau berwudu. Melihat Nabi Muhammad SAW berwudu lewat kantong tersebut, para sahabat pun menghampiri beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami tidak memiliki air untuk berwudu dan untuk minum kecuali yang ada di depanmu." Lantas Nabi Muhammad SAW pun memasukkan tangannya ke dalam kantong air tersebut. Seketika air memancar dari jari jemari layaknya sumber mata air. Para sahabat pun mengambil air untuk wudhu dan minum dari pancaran air tersebut. Sahabat umat dimanapun berada saling bertanya pada Jabir, "Berapa jumlah kalian waktu itu?" Jabir berkata, "Andaikan jumlah kami 100.000, tentu masih cukup. Namun ketika itu jumlah kaminya hanya 1.500 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Manaqib, Al-Maqsai, dan Al-Amarah. Peristiwa serupa juga disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat di tengah melakukan perjalanan pada suatu pagi dan ternyata mereka telah kehabisan persediaan air. Sahabat umat dimanapun berada, seseorang pun mengadukan hal itu pada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, persediaan air di kalangan para prajurit telah habis." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai sedikit air?" "Ya," jawab orang itu. "Kalau begitu, bawa air itu padaku." Setelahnya orang tersebut membawa sebuah wadah kepunyaannya yang berisi sedikit air. Nabi Muhammad SAW pun terlihat meletakkan jari jemari tangannya di bibir wadah sambil merenggangkannya. Tiba-tiba ada sumber air memancar dari sela-sela jarinya. Lalu beliau pun meminta Bilal bin Rabbah untuk menyuruhkan panggilan wudhu pada muslim yang lain. "Panggillah orang-orang untuk berwudhu dari air yang diberkahi ini." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak luput akan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.